Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yusuf Muhammad dari kelas T20B dengan NIM 1154. Di sini saya akan menjelaskan tentang cara menentukan bilangan genap dan ganjil dengan cara tutorial flowchart. Seperti biasa, langkah pertama yang saya lakukan yaitu deklarasi. Deklarasinya apa di sini? Deklarasinya bilangan karena yang ditentukan tadi bilangan genap dan ganjil. Maka tulis bilangan. Tidak perlu kapital ya. Nah, tipe datanya ini integer ya. Karena integer ini data tipe yang menginput bilangan bulat. Oke. Nah, selanjutnya kita output atau kita bisa input dulu juga boleh, input bilangan. Tapi lebih enaknya nanti kalau misalnya di run itu jadi kita tahu apa yang kita cari dulu. Setelah output itu masukkan bilangan. Nah, setelah output mari kita baru masukkan inputnya. Inputnya itu bilangan. Setelah itu setelah menginput bilangan, maka kita pakai perumpamaan, pakai yang ini control if ya, karena bilangan ini ada yang bilangan genap atau bilangan ganjil, agar kita tahu gitu mana bilangan genap dan mana bilangan ganjil. Dengan mod 2 sama dengan 0. Kenapa saya tulis bilangan mod 2 sama dengan 0? Karena dari arti bilangan genap dan ganjil ini mempunyai arti yang berkebalikan. Misalnya bilangan genap. Bilangan genap ini kan artinya bilangan yang dihabis dibagi 2. Nah, kalau bilangan ganjil ini kebalikan dari bilangan genap, yang dimana bilangan yang tidak habis dibagi 2. Mod ini artinya bilangan yang habis dibagi. Atau kita bisa ubah dengan persen, tanda persen, sama aja itu mod. Nah, langsung di sini kita outputnya jika benar berarti bilangan, jika benar yang habis dibagi 2 berarti bilangan genap. Jika salah, jika tidak habis dibagi 2, maka itu bilangan ganjil. Nah, jika sudah begini, mari kita cek flowchart yang kita buat, apakah sudah benar atau belum tepat. Saya akan memasukkan bilangan angka 98. Bilangan genap. Nah, kalau sudah ini berarti sudah tepat ya, misalnya angka 3 apa bilangan ganjil atau bukan. Nah, bilangan ganjil. Untuk video selanjutnya saya akan membahas tentang keliling lingkaran. Perhitungan keliling lingkaran menggunakan flowchart. Nah, yang selanjutnya kita akan membahas di soal kedua, yaitu flowchart tentang perhitungan keliling lingkaran. Seperti biasa ya, langkah pertama itu kita harus mendeklarasikan satu subjeknya apa, itu keliling lingkaran. Di keliling lingkaran itu pasti ada rumus ya. Kita menggunakan P-nya seperti ini dan R. Tipe datanya bilangan real saja. Karena pasti ada negatif.
Nah, yang kedua itu saya selalu ini output. Karena apa? Karena nanti pas di running itu nanti agar tahu kita harus memasukkan nilai apa dulu. Nah, saya tahu kan keliling lingkaran itu pasti mencari jari-jari atau memasukkan jari-jari yang sudah ada di soal biasanya. Jadi di sini kita outputnya jari-jari. Barulah kita input R-nya di sini. Jangan input P, nanti malah yang menginput, malah yang dimasukkannya P di bahasa pemrogramannya. Nah, setelah itu kita apa? Kita assign. Ini apa? P-nya. P-nya itu kita pakai yang 22/7 saja. Kalian bisa pakai yang 3/14 juga tidak apa-apa. Itu sama aja ya. Setelah itu kita assign lagi. Kita pakai tulis rumus lingkarannya. Oke, rumus lingkaran itu apa? 2 kali Pi kali R. Nah, di sini kan ada sudah termasuk sudah jelas ya. Tinggal apa? Tinggal outputnya. Hasil akhirnya. Yang ditanyakannya apa? Keliling lingkaran. Salah ini. Nah, ini menurut saya sudah tepat ya. Kok nggak bisa? Nah, sudah bisa ini. Coba kalau kita cari 7. Kalau yang saya dapatkan sih dari R7 itu jawabannya 44. Apakah sama? Nah, sudah sama. Berarti ini sudah tepat flowchart-nya ya. Langsung saja kita ke video ketiga. Video dari soal yang saya buat sendiri, yaitu luas TV yang berbentuk persegi panjang. Ya, yang video yang kali ini yang saya bahas yaitu tentang soal saya sendiri yang sudah saya buat, yaitu sebuah TV yang berbentuk persegi panjang. Nah, nanti kita akan buat ini flowchart ini. Cara menghitung persegi panjang ini dengan menggunakan flowchart. Kita baca dulu soalnya. Nah, diketahui sebuah TV yang berbentuk persegi panjang memiliki ukuran panjang 20 dan lebar 10. Hitunglah luas TV tersebut. Ingat-ingat ya, panjang 20, lebar 10. Langsung saja kita ke logaritma ya. Seperti biasa yang saya lakukan, langkah pertama itu saya membuat deklarasi. Deklarasinya tadi kan luas TV. Luas TV. Nah, jangan lupa masukkan rumusnya karena untuk rumus ini harus tahu ya tipenya itu datanya seperti apa, seperti bilangan real atau apakah bilangan integer. Nah, kita masukkan rumus PL. Kita masukkan integer aja ya. Bilangan real saja. Integer juga boleh sih. Itu tergantung dari kalian yang maunya apa. Setelah itu kita output. Menginput langsung juga bisa, tapi saya lebih suka output. Outputnya mencari panjang agar kalian kalau enggak memasukkan nilai P agar jelas nantinya pas di running baru input P. Nah, yang sehabis kemudian kita output lagi, masukkan
nilai L. Baru kita input lagi L. Jangan lupa ya, rumusnya itu apa? Jangan sampai kalian lupa dengan rumusnya, masukkan rumusnya. Oke, yang ini, side. Tadi luas titik. Rumusnya P kali lebar, karena berbentuk persegi panjang. Nah, sebelah sini kita output lagi. Hasil akhirnya apa? Hasil akhirnya luas titik. Oke. Coba kita cek apakah sudah tepat flowchart yang kita buat. Nah, FP tadi 20 ya? 20. Nah, L tadi 10. Nah, ini dia jawabannya ya. Berarti jika sudah ada jawaban ini, berarti flowchart yang kita buat sudah tepat. Nah, video selanjutnya saya akan membahas flowchart tentang deret Fibonacci. Di video terakhir saya. Nah, selanjutnya saya akan membahas yang terakhir ini deret Fibonacci. Maka flowchart. Berhubung Fibonacci ini panjang, maka saya buat terlebih dahulu ya flowchartnya, dan saya akan jelaskan. Nah, yang pertama saya lakukan biasanya itu deklarasi yang bertipe itu integer. Di sini ada E, ada I, ada angka 1, angka 2, dan hasil. Nah, kemudian output, baru input, karena saya agar si running ini, nah ini ada bacaan ininya. Kalau output terlebih dahulu, lalu masukkan nilai n, kemudian input n. Nah, di sini ada angka 1 sama dengan 0, angka kedua sama dengan 1. Jadi dari Fibonacci ini definisinya adalah penjumlahan dua angka sebelumnya. Misalnya dari angka 0, 0, 1. Nah, baru kita tambahin tuh dua angka sebelumnya, 1 dan 0. Angka ketiganya berarti 1. Selanjutnya seperti itu. Nah, kita pakai yang ininya apa? For. Jadi I sama dengan 0, 2N, min 1. Next, hasil sama dengan angka 1 ditambah angka 2. Ini definisinya ya, definisi Fibonacci. Nah, ini angka 1 sama dengan angka 2 tadi sudah saya jelaskan ya. Tadi 1 tambah 0 kan sama dengan 1. Nah, berarti itu angka 1 sama dengan angka 2. Atau angka 2 sama saja dengan angka 1. Nah, angka 2-nya itu tadi hasil dari angka 1 tambah 0. Nah, kemudian buat hasil. Nah, cara mengeceknya seperti ini. Misalnya kita mencari deret Fibonacci 5. Nah, ini hasilnya ya, 8 ya. Dari 1 tambah 2, 3, 3 tambah 2, 5, 5 tambah 3, 8, 1, 2, 3, 4, 5. Misalnya kita mencari 7. Nah, kalau 7 ini ya, 21. Jadi sekian video saya menjelaskan tentang flowchart. Jika ada kesalahan atau kata-kata yang kurang dipahami, mohon dimaklumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.